Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal fajar di hari yang cerah ini, yang mana Allah memudahkan bagi kita untuk berkumpul melaksanakan hilaqul dzikr. Maka dalam kesempatan ba'dal fajar ini Allah memudahkan bagi kita ibadah yang agung, yang mana ibadah ini adalah menuntut ilmu, yang mana ibadah menuntut ilmu itu perkara yang wajib, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari dua sahabat, dari Anas ibn Malik dan Abi Sa'id al-Khudri, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Dan bahkan telah datang di dalam hadis yang lain perintah bagi kaum muslimin agar mendatangi majelis-majelis ilmu yang mereka ketahui di masjid tertentu. Seperti hadis datang dari 5 sahabat. Pertama Ibnu Abbas, kedua Abi Hurairah, ketiga Aisyah, keempat Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat Abdullah bin Umar, atau yang kelima Abdullah bin Umar. Maka hadis ini bisa naik kepada derajat sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa mariyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaquz dzikr. Yang maknanya, jika kalian melewati jika kalian melewati taman-taman surga, maka turunlah, maka singgahlah di taman-taman surga itu. Maka ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa mariyadul jannah?" Apa taman-taman surga itu? Taman-taman surga itu adalah hilaquz dzikr, adalah lingkaran-lingkaran majelis-majelis menuntut ilmu. Maka di hadis ini Nabi memerintahkan, "Idza marartum," jika kalian melewati ada majelis ilmu, tahu, mendengar ada majelis ilmu, tahu dari pengumuman, tahu dari streaming, ada majelis ilmu, maka diperintahkan untuk farta'uha. Makna farta'u adalah duduk, singgah, dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah di dalam majelis tersebut. Maka ini perintah dari Nabi. Dan di sini keutamaan dari majelis ilmu disebutkan dengan riyadul jannah. Dia adalah taman-taman surga di muka bumi ini. Kenapa? Karena majelis-majelis ilmu seperti ini, pertama, akan menyebabkan kita jika terus-menerus menuntut ilmu masuk surga. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang maknanya, barang siapa yang terus melaksanakan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, setiap hari alhamdulillah kita mempunyai berapa majelis? Ba'dal fajr, ba'da duhur, ba'dal asr, bainal maghrib wal isya, dan juga setoran-setoran hafalan dan seterusnya. Maka ini semuanya menjadikan bagi kita untuk mudah masuk kepada surga. Maka di dalam hadis-hadis tadi dari keutamaan menuntut ilmu, dinamakan juga majelis ilmu dengan taman-taman surga, karena orang-orang yang masuk kepadanya akan menyebabkan dia masuk kepada surga, karena ilmu yang kita pelajari di sini qala Allah dan qala Rasul, yang mana semuanya memberikan hidayah kepada kita untuk di dunia selamat mengikuti as-siratal al-mustaqim, dan di hari akhirat masuk kepada surga, kenikmatan puncak prima. Dan kita tutup mukadimah ini dengan bahkan di sana hadis
yang menyebutkan bagaimana hukuman bagi mereka orang-orang yang tahu ada majelis ilmu, terutama majelis ahli sunnah, dan tidak mau mendatangi majelis ilmu tersebut. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu fil mujahadah. Bab dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam peribadatan. Maka di hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala man adali waliyan laqad aw faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi an-nawafil hatta uhibbah. So this hadis, barakallahu fikum. Sekarang karena ada Ahmad, jadi kita terjemahkan kembali ke bahasa Inggris. Chapter of the Mujahadah, the meaning of the Mujahadah, the struggle in the cause of Allah, the struggle in the cause of Allah. So the first hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu reported, Messenger of Allah said, Allah exalted. The meaning is hadith Qudsi. Allah said, I will declare war against him who saw hostility to a pious worshipper of mine, and the most beloved thing with which my slave comes near to me is what I have enjoined upon him, and my slave keeps on coming closer to me through performing nawafil. The meaning is not wajib, till I love him. So this is the meaning hadith, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. And the second hadith, barakallahu fikum, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. So this the second hadith, same hadithun qudsi. Anas radhiyallahu anhu reported from the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah says. So this the meaning hadithun qudsi. Maka dari Anas meriwayatkan dari Nabi, dan Nabi mengatakan meriwayatkan dari Allah. Maka inilah hadis qudsi. Apa periwayatan dari Allah? Apa yang Allah katakan? Idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. So the meaning from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah says, hadith Qudsi, when a slave of mine draws near to me span, satu jengkal, I draw near to him a cubit, satu depak. And if he draws near to me a cubit, I draw near to him a fathom. And if he comes to me walking, I go to him running. Maka makna dari hadis ini, bahasa Indonesianya, idza taqarrabal abdu ilayya shibron. Jika hambaku, kata Allah, mendekati aku dengan
1 jengkal, maka taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekatinya lebih banyak dengan dhira', 1 hasta. Ini dhira', dari siku sampai kepada ujung jari tengah. Ini namanya dhira'. Lebih daripada sibr. Sibr 1 jengkal, kita mendekati kepada Allah, Allah mendekatkan dirinya kepada kita dengan dhira', lebih panjang. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, maka jika mendekati dalam keadaan 1 depa, aku akan mendekati dengan ba'an sampai kepada pangkal lengan dari jari tengah. Ini ba'. Tamam, berarti lebih panjang daripada dhira', 1 siku. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah, dan juga jika dia mendekati kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekati hambaku yang berjalan kepadaku ini dengan berlari atau berjalan kencang. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan al-mujahadah. Maka seorang hamba yang mujahadah melaksanakan peribadatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu makna al-mujahadah. Baik mujahadah telah kita bagi di pelajaran yang lalu, mujahadatun nafs, di mana makna mujahadatun nafs, orang ini terus menerus mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ini yang pertama. Mujahadatun nafs, pertama melaksanakan ketaatan, dan yang kedua menjauhi dari keburukan, semua kemaksiatan dijauhi. Ini juga mujahadatun nafs. Maka yang diinginkan di dalam hadis ini, di hadis yang pertama, barang siapa yang mendekati kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan sampai aku mencintainya, atau dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Maka di hadis Abi Hurairah yang kita lewati, itu poin pendalilan mujahadahnya. Di sini poin pendalilan mujahadahnya, dia mendekati dari manusia biasa kepada Allah dengan syibr. Kemudian Allah akan membalasnya dengan dhira'. Jika mendatangi Allah dengan dhira', Allah mendatanginya dengan ba'. Dan jika lebih mujahadah lagi, mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, Allah akan mendekati hambanya yang bermujahadah ini, membalasnya dengan dhira'an, dengan harwalah, dengan berlari atau atau berjalan kencang. Poinnya di sini, di saat seorang hamba bermujahadah, dan mujahadah di sini telah kita sebutkan mujahadatun nafs, menjauhi larangan semuanya dan mentaati Allah dengan kewajiban dan sunnah-sunnahnya, inilah mujahadah. Mendekati Allah dengan 1 jengkal lebih dari manusia yang lain. Maka manusia yang lain, yang awam, yang bukan thalabatul ilm, maka mereka disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan banyak tidur, disibukkan dengan banyak leha-leha, nonton dan yang lainnya. Maka kita lebih dari mereka dengan banyak melaksanakan ibadah. Ini poin pendalilannya. Di saat kita banyak lebih dari manusia yang lain, mendekati kepada Allah lebih dari manusia yang lain dengan 1 jengkal, Allah akan membalas dengan lebih. Maka di dalam hadis ini faidahnya juga, selain dari bab mujahadah dari makhluk kepada Allah, juga balasan Allah. Bahwa Allah membalas manusia yang taat kepadanya over and over again, more and more again, lebih daripada yang hamba lakukan. Seorang hamba mendekati kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekatinya 1 depa. Dan Allah didatangi oleh orang-orang yang bertakwa, yang mujahadah dalam 1 depa, Allah akan mendatangi dengan dengan sampai pangkal bahu. Maka barang siapa yang mendatangi Allah dengan ketaatan-ketaatannya karena dia bermujahadah dalam keadaan berjalan, Allah lebih
mendekati orang ini dalam keadaan berlari. Maka poinnya di sini adalah mendekati kepada Allah dengan shibr, mendekati kepada Allah dengan dira, menunjukkan dia bermujahadah lebih daripada manusia-manusia yang lain. Dan itu siapa? Kita para penuntut ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis lebih dari orang lain yang awam. Melaksanakan salat 5 waktu berjamaah, menjadi imam, membaca dengan Al-Quran secara tartil, seperti ucapan Allah warattilil Qur'ana tartila, dengan ditartilkan sehingga bisa dengan mudah difahami dan makhraj kita benar. Maka ini yang diinginkan dari orang-orang yang bermujahadah. Maka orang-orang yang bermujahadah, barakallahu fikum, dia juga selain mendapatkan keutamaan pahala yang besar dan keutamaan di dalam hadis ini, jika kamu lebih bermujahadah kepada Allah, Allah lebih bermujahadah kepadamu. Kamu mendekati Allah, mencintai Allah dengan amalan-amalan apa saja, Allah lebih mencintai kamu dengan memberikan kedekatan. Maka di hadis ini intinya, barang siapa yang ingin bermujahadah beda dengan amalan manusia awam, maka kamu lebih banyak menghafal Al-Quran, lebih banyak menghafal hadis, lebih banyak mengamalkan amal-amal yang soleh, mendekati Allah dalam keadaan sejengkal, Allah lebih mendekati kamu. Sehingga maknanya bagi mereka orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguhlah, karena Allah Maha Tahu, dan di saat kalian mendekati Allah, Allah lebih mendekati kalian dengan kekuatannya. Sehingga kita mendekati kepada Allah dengan satu jengkal, Allah satu depak lebih dekat kepada kita. Kita mendekati kepada Allah dengan berjalan, Allah dengan berlari kepada kita. Maksudnya balasan dari Allah bagi orang-orang yang mujahadah itu lebih besar. Dan hadis yang kedua, kita tutup pelajaran ini dengan 2 hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu reported, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam said, nikmatan, there are 2 blessings. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. There are 2 blessings in which many people incur loss. They are. So what is they are? As-sihhatu wal faragh. Health and free time. Health, as-sihhatu wal faragh, free time for doing good. So this hadis Al-Bukhari wa Muslim, maknanya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmatan, 2 kenikmatan. Maghbunun, apa makna maghbun? Maghbun itu adalah orang-orang yang merugi. Maka 2 kenikmatan, banyak sekali orang-orang yang merugi dengan 2 kenikmatan ini tidak menyadari. Katsirun minan nas, banyak manusia tidak menyadari di saat mempunyai 2 kenikmatan ini. Kenikmatan yang pertama as-sihah, kesehatan. Maka di saat sehat lupa akan dirinya. Dipergunakan dalam keadaan maksiat, tidak dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah saat sehat, salat berjamaah di masjid, menuntut ilmu, tidak. Tapi di saat sakit baru
merasakan, oh seandainya kemarin waktu belum sakit kena stroke, tidak bisa jalan, aku sholat di masjid. Sekarang aku tidak sholat di masjid. Oh, jika seandainya kemarin waktu masih bisa berjalan, aku menuntut ilmu di masjid-masjid ahli sunnah. Sekarang aku kena stroke, kena jaltoh, maka tidak bisa untuk menuntut ilmu. Maka ini yang pertama, kesehatan. As-sihah health. Maka berapa banyak manusia yang melupakannya. Di saat badannya sehat, lupa ibadah, lupa bersyukur. Dan yang kedua, al-faragh, free time. Maka free time, al-faragh itu juga kenikmatan. Betapa di saat manusia dalam keadaan kesempitan karena urusan dunianya dan urusan-urusan ibadah yang lain sempit, tidak sempat bagi dia untuk melaksanakan kebaikan, maka di sini adalah kesempatan yang besar. Maka waktu luang bagi orang-orang yang mujahadah itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk mendulang perkara-perkara yang terlewatkan. Maka berapa manusia dari rutinitas bekerja di dunia sibuk, pergi pagi, pulang petang, bahkan pulang malam dikarenakan overtime. Setelah selesai kerja siang, maka ditambah lagi shift malam, overtime, untuk mengejar dunia. Maka dalam rutinitas hari Senin sampai kepada hari Jumat misalnya, maka dalam keadaan tidak ada longgar waktu. Maka di hari Sabtu dan di hari Ahad dia merasakan free time. Maka di sini free time dia gunakan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri ketaatan kepada Allah, salat berjamaah di masjid dan seterusnya. Maka waktu-waktu luang ini yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka jika kita mengajak kepada teman-teman yang di luar sana, ayo ada pengajian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, apa jawabnya? Afwan ya akhi, oh I'm sorry brother, I can to learn seeking ilm. Why? Because from the Monday until Friday, the time to make money, the time for money. Ini adalah waktu bisnis, waktu kerja, waktu adalah uang. Oke. In the weekend, Saturday and Sunday, come on, seeking ilm, ayo menuntut ilmu. Hari Ahad and Saturday. Maka apa jawabnya? Aduh brother, I am sorry, this time for family. So no time for seeking ilm. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Ima waktu hari kerja, ima waktu this time for family, waktu untuk keluarga. Akhirnya kapan menuntut ilmu dan kapan belajar agama yang diwajibkan oleh Allah dan kapan melaksanakan sholat di masjid berjamaah dan seterusnya. Semuanya sibuk dengan dunianya. Maka inilah banyak dari manusia. Nikmatan magbunun fihi makathirun minan nas. There are two blessings in which many people incur loss, and there are health and free time, as-sihah wal faragh. Maka wajah pendalilan di dalam hadis ini barakallahu fikum agar kita bermujahadah memanfaatkan dua waktu ini. Maka waktu ini as-sihhatu dan al-faraghu adalah waktu emas bagi orang-orang yang bermujahadah. As-sihhah dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan free time, waktu luang, dipergunakan untuk juga melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sehingga jika kita diajak untuk mengaji di hari Senin sampai kepada Jumat, jangan mengatakan this time to make money, this time for business. Ini waktu untuk bisnis. Tidak. Pergunakan sehat kamu dan pergunakan waktu kamu
Dan jika diajak di weekend, hari Sabtu dan hari Ahad pun, jangan mengatakan this time for family. Ini waktu untuk keluargaku. Waktu putar-putar antara mall dengan makanan-makanan yang ada, maka bukan itu. Penuhilah waktu-waktu kalian dengan ibadah, dengan menggunakan as-sihah, waktu luang dan kesehatan, dengan ketaatan kepada Allah. Maka poin pendalilan dari mujahadah di sini adalah kesehatan dan waktu luang itu please bagi orang-orang yang bermujahadah dipergunakan sebaik-baiknya. Maka waktu itu disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, al-waqtu kasayf in lam taqta'hu qata'a. Al-waqt kasayf in lam taqta'hu qata'a. Maknanya waktu itu berjalan terus bagaikan pedang yang menebas. In lam taqta'hu, jika kamu tidak memberhentikannya atau mempergunakannya untuk kebaikan di waktu yang berjalan itu bagaikan tebasan pedang, maka kamu akan terputus dengan sabetan pedang dalam keadaan waktu yang buruk dicatat. Dan ini sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Asr, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qiraah yang kalian dengar mungkin aneh, ini qiraah Warsh an-Nafi', bukan Hafs an Asim yang biasa dihafal. Maka wal 'asr innal insana lafi khusr, demi waktu, bahwa waktu itu bagaikan pedang. In lam taqta'hu qata'ak. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak mengendalikan waktu itu dengan amal-amal soleh, maka kamu yang terputus dengan pedang itu dari amal kebaikan sehingga dihitung dengan keburukan. Innal insana lafi khusr. Seluruh yang namanya al-insan, alif lam yang masuk kepada al-insan, alif lam istighraqiyah, maknanya bersifat umum. Semua yang namanya insan dalam keadaan hidup di dunia kesengsaraan. Awas. Allah mengingatkan seluruh manusia, all the people he living in this world, maka dalam keadaan khusron, dalam keadaan terlaknat, dalam keadaan bad, dikarenakan the time, because the time. Innal insana lafi khusr. All the people in the world is in the bad time. Illa, exception, dikecualikan. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh. Wa amilus solihat, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, and dakwah like us, memberikan dakwah seperti kita, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan berwasiat kepada kesabaran dan ketakwaan, maka ini keluar dari perkara khusron, kerugian. Maka asal manusia hidup di dunia ini, all the people who's living in the world khusranun, they have a bad, they have curse, laknat. Sampai kapan terbebas? Jika melaksanakan 4 tadi: iman kepada Allah, amal soleh, menuntut ilmu, dan berdakwah. Maka inilah yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan ini yang diinginkan oleh hadis ini, bahwa manusia itu maghbunun, dalam keadaan merugi, mendapatkan kedua kenikmatan namun tidak menggunakannya dengan kebaikan. Apa itu? As-sihah, waktu luang, wal faragh, seperti kemarin kita Jumat sengaja kita libur, bukan apa-apa agar kita mempunyai waktu yang luang. Maka orang-orang yang bermujahadah, yang biasa menghafal, biasa melaksanakan ibadah, jelas memanfaatkan waktu libur ini untuk
menintrospeksi dirinya sendiri. Hafalan-hafalanku selama sepekan ini kurang kuat, diperbaiki. Hadis-hadis yang aku hafal dari Sahih Al-Bukhari, Riyadhus Shalihin, ayo dimutolaah lagi, dimurajaah lagi. Maka waktu-waktu luang adalah emas bagi mereka orang-orang yang mujahadah. Dan sehat badan adalah waktu emas bagi mereka orang-orang yang bermujahadah. Maka di dalam ayat tadi wal asr juga disebutkan bahwa kita ini hidup di dunia dalam keadaan sengsara kecuali yang melaksanakan waktu-waktu kita dengan amal-amal soleh. Dan kita tutup dengan hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Bahwa dunia yang kita ada padanya itu terlaknat, dilaknat apa yang ada padanya. Illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allimun. Kehidupan di dunia ini pada hakikatnya dilaknat oleh Allah. Kehidupan yang semuanya tidak ada faedahnya. Kecuali ini dia. Yang hidup di dunia dengan pengecualian ini mereka terbebas dari laknat. Illa dzikrullah. Yang hidup di dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Menuntut ilmu. Beribadah. Wa man walah dan yang lainnya. Dari perbuatan amal-amal soleh. Wa alimun wa muta'allimun. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu dan mengajarkan ilmunya, maka ini semua keluar dari pelaknatan kehidupan di dunia ini. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man walah wa alimun wa muta'allimun. Semua yang hidup di dunia ini terlaknat. Maka orang-orang yang hidup di dunia ini antara ima dia menggunakan waktunya dengan baik keluar dari keburukan. Dan kalau tidak menggunakan dengan baik, tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah di dunia ini, maka dia masuk kepada kesengsaraan dan laknat. Maka inilah dari hadis-hadis tentang mujahadah. Wa naktafi ilahu